Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat Quran walaupun berada, senang sekali hari ini kita bertemu lagi. Terima kasih banyak yang selalu mensupport Katia, yang selalu mendoakan Katia. Semoga sahabat Quran juga dimudahkan segala urusannya, tercapai semua kebutuhannya dan sukses dunia akhirat. Amin. Dan sudah tahu informasinya dari Katia dari tim pelatihan metode PGA Tafiz PGA. Jadi kata itu selama beberapa minggu ini lagi syukuran 100.000 subscriber. Tahu kan pelatihan metode PGA Tafiz yang bergambar itu, metode hafalan yang seru, menyenangkan, yang unik banget, nggak ada tempat lain, hanya di Kuala Kuningan. Nah itu kan pelatihannya mahal banget, sekitar 650.000 per orang, itu online. Nah karena syukuran itu jadi hanya 100.000 per orang dengan catatan 50 orang peserta. Dan bukan katanya yang menyelenggarakan, dari teman-teman yang menyelenggarakan sendiri di kotanya masing-masing. Nanti katanya show ke sana. Oke? Nah, dan katanya juga akan ketemu dengan sahabat Quran di Rembang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ya. Insya Allah silakan yang dekat Rembang bisa ketemu, silakan ke sana ke Rembang ya. Oke. Dan kali ini Katia mau part 2 tentang mengetahui ciri-ciri anak-anak ABK. Yang 5 itu sudah Katia kasih ya, apa aja sih, dan ini sedikitnya yang Katia tahu. Jadi tidak semua harus 10-10-nya, 5-5. Ini ciri-cirinya aja buat nanti teman-teman bisa mengetahui bagaimana sikap, bagaimana terapi, atau bagaimana kita bisa mengatasi di kelas dan kesehariannya lah ya, gitu ya. Nah, yang keenam itu anak-anak ciri-ciri anak ABK itu anak-anak yang ada gangguan sensorinya. Ada gangguan sensori yang kayak apa ya katanya, gangguan sensori itu artinya kayak anak-anak tuh kalau dilepas sepatunya atau dengan bertelanjang kaki tuh nggak mau nyentuh rumput, takut nyentuh pasir, tanah, pokoknya mah kayak yang takut, kayak yang geluh gitu ya, pokoknya mah itu. Jadi ada gangguan, terus di sisi juga susah gitu, takut juga gitu ya. Jadi ada gangguan sensorinya, makanya main air pun nggak mau, main air apapun, lalu perlombaan apapun, kayak apapun itu suka nggak mau gitu ya. Jadi ada gangguan tentang sensorinya. Jadi bukan hanya telanjang kaki, tangan pun jadi kayak takut gitu ya. Itu. Dan juga yang kedua, yang ketujuh ya, karena yang kelimanya sudah. Yang ketujuh, jadi anak-anak ciri-ciri anak ABK itu salah satunya hand flapping, artinya yang suka bergerak-gerak gitu tuh, tangannya yang suka bergerak-gerak kiri ke kanan gitu ya, suka ngelambai sendiri gitu ya, gitu. Jadi pokoknya anak-anak yang hand mapping, tangannya suka begitu, kalau seneng gitu juga gitu ya, gini gitu ya. Itu ciri-ciri salah satu cirinya. Kemudian anak-anak ciri-ciri anak ABK juga ada yang timing gitu ya, timing bukan timing. Jadi kayak sering banget yang maju mundurin gitu, terus ngelirik dalam satu gitu aja ya gitu. Kemudian selalu jadi akhirnya kaku gitu ya, jadi sering ngelirik dengan mata gitu, dan itu gitu aja gitu kan, suka maju mundur aja, maju mundur gitu kan anaknya. Dan kemudian selanjutnya ada yang ke-9 tuh anak-anak ciri-ciri anak ABK tuh kehidupannya tuh kaku, jadi gitu-gitu aja. Ya contohnya kalau ke sekolah begini dan terus begini. Kalau mau main pun begini dan selalu begitu, kaku, pokoknya kayak punya SOP sendiri begitu gitu. Kayak mamanya pulang sekolah harus kesini dulu, baru kesini, besoknya kesini dulu, kesini, dan begitu gitu aja. Kalaupun mau sekolah pun sama, harus begini, harus begini. Kalau enggak dia kayak pusing, kayak takut, kayak dunia mau runtuh gitu. Dan pokoknya kaku kehidupannya gitu-gitu aja. Kemudian dan yang ke-10, orang-orang yang punya ciri-ciri ABK adalah orang-orang yang kayaknya punya emosional yang belum stabil gitu. Jadi sering tantrum lagi, marah dikit aja marah, ngamuk sedikit salah atau ya pokoknya ngamuk, terus
sering nyakitin orang dan dia juga nggak tahu nyakitinnya itu baik apa enggaknya, terus nyakitin diri sendiri. Itu jadi ada gangguan emosionalnya yang tidak stabil. Itu ciri-ciri anak ABK ya. Hand memory, kehidupannya kaku, gangguan sensori, overthinking, apa ya bahasa Indonesia apa itu ya. Terus tadi ya kemudian punya gangguan apa emosional yang tidak stabil, pokoknya terganggu lah emosionalnya. Jadi si nyakitin diri sendiri, nyakitin orang lain, nah itunya. Kemudian suka ngamuk gitu. Jadi punya kalau ciri-ciri tersebut bisa dilihat gitu ya. Jadi bisa tahu apa yang harus dilakukan, terapi apa yang harus dilakukan, kemudian pembelajaran apa yang harus diberikan dan sebagainya. Jadi itu membantu kita banget kalau kita tahu gitu ya. Nah teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Teman-teman juga semoga Allah berikan berkah yang banyak, kemudian kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih banyak yang sudah like, share dan subscribe. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.